Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini adalah pertemuan terakhir kita, jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, dan nanti di akhir. Jadi kita pembelajaran terakhir kita ini mengenai instrumen pengembangan diri dan karir, oke? Nah, kita udah ngebahas selama satu semester ini, kita udah ngebahas dari masalah sebenarnya apa itu pengembangan diri, apa itu karir, terus kemudian bagaimana cara kita mengembangkan diri dan karir kita di mmm, sorry, di perusahaan dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini, saya akan membahas masalah apa aja sih alat-alat yang memang digunakan untuk, melakukan penilaian, untuk melakukan, atau supporting, karir seseorang gitu. Oke, ada beberapa pendekatan sebenarnya untuk melakukan, pengembangan sorry, penilaian pengembangan ini. Yang pertama adalah pendidikan formal. Jadi untuk melakukan pengembangan, karyawan, untuk mensupport karyawan dalam mengembangkan karirnya, itu bisa didukung dari, pendekatan pendidikan formal ya. Misalnya ada, karyawan yang disekolahkan oleh siapa namanya, si ininya, kantornya gitu, oke. Nah, sebentar saya kayaknya harus minum dulu deh. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi, tadi ya ada formal pendidikan. Nah, ini bisa program off-site dan on-site maksudnya adalah, programnya ini bisa berupa kayak pelatihan gitu ya, pelatihan misalnya seminggu, 2 minggu, bisa 1 bulan, itu ada yang, bisa dilakukan di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan. Dilakukan oleh orang luar perusahaan atau, eee, orang yang di dalam perusahaan gitu, HR-nya. Nah, ada kursus-kursus singkat. Nah, short course ini biasanya yang paling populer ya dalam pengembangan karyawan. Jadi misalnya kayak, untuk mengembangkan karir seseorang bisa dilakukan dengan short course. Nah, short course ini biasanya difasilitasi oleh, pendidikan, institusi pendidikan misalnya seperti university. Nah, biasanya kayak kalau di, luar negeri gitu banyak banget yang menawarkan short course yang misalnya cuma 3 hari atau bahkan 18 hari, 1 bulan, minimal itu 3 hari dan maksimum untuk short course adalah 3 bulan. Nah, itu, sangat-sangat membantu untuk meningkatkan karir seseorang. Kemudian ada program-program MBA eksekutif. Nah, ini program 1 minggu. Jadi kalau misalnya mau ini ya, jadi kayak bisa Sabtu Minggu, terus, Senin sampai Jumatnya kerja gitu. Nah, ada program-program university. Ini juga, semacam short course juga, tapi lebih kayak ke ya seminar, pelatihan, kayak gitu. Tapi yang memang yang mengadakan adalah, institusi pendidikan. Nah, yang kedua, pendekatan kedua bisa dilakukan dengan, penilaian atau assessment. Nah, ini kayaknya kita udah belajar juga mengenai assessment ya. Oke, nah assessment ini bisa banyak banget dilakukan ya, melalui berbagai cara. Nah, tujuan dari assessment ini juga kita udah bahas bahwa, penilaian atau asesmen ini untuk menggali informasi. Jadi sebenarnya masalahnya apa, terus kemudian diberikan umpan balik gitu ya kepada si karyawan ini. Nah, ini tentang perilaku mereka, gaya komunikasi, keterampilan gitu. Nah, asesmen ini bisa melalui dengan MBTO ya kan, Myers-Briggs Type Indicator. Nah, ini merupakan tes psikologi yang memang mengidentifikasikan ya pilihan-pilihan karyawan atas energi, pengumpulan informasi, pembuatan keputusan dan gaya hidup. Nah, ini bisa dilakukan dengan tes psikologi ini, oke? Kemudian ada yang assessment center. Nah, yaitu proses di mana pemeringkat atau rater ya secara bertingkat mengevaluasi kinerja karyawan pada sejumlah pelatihan-pelatihan. Jadi setelah pelatihan dilakukan maka dievaluasi setelah itu. Nah, kemudian diberi semacam poin-poin. Kemudian ada benchmark. Nah, ini benchmark ini merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur faktor-faktor yang penting bagi keberhasilan manajerial. Jadi memang sudah punya poin-poin penting, faktor-faktor penting yang memang sudah ditentukan gitu. Kemudian yang terakhir ada performance appraisals ya. Ini adalah penilaian kerja yang memang sering banget dilakukan. Ini memang lebih kepada umpan balik
seorang karyawan. Jadi ini proses di mana organisasi mendapatkan informasi tentang sebaik mana individu sebagai karyawan itu melaksanakan pekerjaannya. Nah, kemudian diberilah umpan balik, diberi feedback. Kemudian setelah feedback diberikan, maka dievaluasilah lingkungan sekitarnya dan dihasilkanlah istilahnya kayak sesuatu yang memang output yang bagus harapannya gitu. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga ada yang namanya job experience. Nah, job experience ini juga merupakan pendekatan ya untuk mengembangkan karir seseorang. Jadi memang ini dengan adanya job experience ini jadi seseorang bisa dipromosikan ya kan, jadi lebih banyak pengalaman ya, menguasai juga gitu kan. Jadi lebih kayak dia bisa lebih kayak dipercaya gitu ya. Jadi dengan diberikan pekerjaan yang ini, yang itu, jadi kayak lebih banyak gitu ya. Jadi dia jadi banyak pengalaman. Oke, kemudian ada yang namanya hubungan interpersonal. Nah, ini mungkin ada beberapa yang ngambil mata kuliah saya yang mengenai coaching ya. Nah, coaching merupakan salah satu instrumen juga, salah satu cara bukan instrumen, salah satu cara yang memang merupakan pendekatan untuk mengembangkan karir seseorang gitu ya. Nah, mentoring juga. Nah, bedanya coaching sama mentoring ini kurang lebih kalau coaching ini memang dia yang lebih berperan itu sebenarnya si coach-nya itu gitu ya. Jadi memang ini benar-benar hubungannya memang harus bagus gitu ya, dan si coach-nya juga harus sudah terlatih gitu. Oke, apa ini? Ya, sepertinya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, kita akan membahas masalah instrumen tes ya. Jadi instrumen atau alat tes itu banyak banget instrumennya, bisa melalui wawancara ya, tes psikologi, terus banyak sekali gitu untuk melakukan atau untuk supporting pengembangan karir ini. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan tes intelijensi, itu juga bisa dilakukan. Terus kemudian ada tes bakat, inventory minat karir ya, ini juga supporting juga. Kemudian ada inventory kreativitas juga ya kan, inventory kepribadian. Ini mengetahui self esteem dan locus of control dari seseorang individu tersebut gitu ya, dari sosiometri. Terus kemudian ini alat ungkap masalah. Nah, ini lebih kayak coaching proses ya. Terus kemudian ada tes hasil belajar, tes diagnostik juga. Nah, jadi di sini disebutkan masing-masing instrumen di atas ada yang mengukur atau mengungkapkan satu atau lebih kondisi dari seseorang. Jadi memang yang diharapkan adalah kita mengungkapkan satu masalah, satu akar masalah yang nantinya akan memancing masalah-masalah lain untuk diketahui gitu ya. Nah, terdapat beberapa instrumen yang memang dapat digunakan dalam pengembangan karir ini. Yang pertama angket, wawancara, tes. Nah, kita udah ngomongin nih tes yang tadi ya. Nah, tapi wawancara ini sebenarnya untuk skill wawancara yang dilakukan ini lebih baik memang dilakukan melalui proses coaching atau proses mentoring gitu. Jadi kayak lebih tahu akar masalahnya seperti apa. Kemudian ada juga dilakukan angket. Nah, angket ini ya berupa pernyataan tertulis gitu ya, yang memang digunakan untuk menggali informasi yang lebih gitu. Oke, paling itu aja untuk mata kuliah kita hari ini. Yang ini adalah mata kuliah terakhir kita ya. Jadi buat semuanya kita ujian insya Allah itu UAS di tanggal 11 Januari ya. Kalau nggak salah saya, ya mudah-mudahan tidak berubah lagi. Nah, nanti ketika di UAS nanti saya tidak akan memberikan soal, tapi saya lebih kepada memberikan studi kasus ya. Jadi nanti ada studi kasus dan ada pertanyaannya di bawah. Nah, itu nanti kalian review berdasarkan teori-teori yang memang sudah kalian pahami selama
kita belajar ini selama 1 semester ini. Jadi nanti silakan dimasukkan ke dalam teori. Jadi kalian boleh preparation teori-teori apa saja yang memang sudah dipelajari. Nah, nanti ketika ada studi kasus kalian tinggal masukin aja teorinya gitu. Oke, terima kasih sudah supporting kelas ini dan terima kasih sudah ini ya mengikuti kelas ini dengan baik. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.